Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan share analisa XUSD untuk hari Selasa. Hari ini infonya ada pemilu US, jadi hati-hati ya. Oke, saya akan memberikan edukasi sedikit mengenai breaker block sebelum masuk ke analisa XUSD. Di sini kita lihat. Oke, di sini ada breaker block, ada dua tipe. Yang pertama, terdapat liquidity. Yang kedua, nggak ada liquidity. Jadi gini, ketika ada breaker block, pertama kita bisa entry di sini di area RBS. Oke, dengan SL di bawah, target di atas. Nah, yang kedua, kita bisa entry. Ini misalkan ini ada RBS ya. Nah, ini kan gini. Gini. Ketika terjadi breaker block ya, breaker block dan dia pullback, pas pullback itu nggak sampai di RBS dan dia naik lagi. Nah, maka ini fix akan menjadi liquidity. Gimana maksudnya? Gini. Maksudnya adalah dia akan pullback lagi nih untuk memitigasi breaker block lalu naik. Oke. Nah, ini breaker blocknya. Ada nggak contohnya? Ada. Kemarin kebetulan ada ya. Sini kita lihat. Kemarin kita entry buy di XUSD. Sini kita lihat. Ini adalah breaker M5 dan chok M5. Sini kita lihat. Dia ada breaker block sini dan dia naik, turun, dan turunnya ini nggak sampai di RBS dan dia naik lagi. Maka sini kita lihat nih. Saya bikin dua skenario. Yang ini yang hijau. Yang artinya dia akan pullback lagi. Sekarang kita lihat afternya. Lihat sesuai ya. Oke. Dan kita kemarin profit di XUSD. Ini entry pertama. Yang ini entry kedua. Saya profit dua kali. Oke, saya akan tunjukkan di mana profitnya. Breakernya. Sini kita lihat. Nih, kita ke sebentar. Nah, ini nih. Lihat ini. Saya hapus lagi ya. Saya hapus semua. Jangan, saya simpan dulu untuk after. Saya simpan. Oke, saya hapus. Sini kita lihat. Di sini terdapat breaker block. Lihat ini ada engulfing bearish ya, dipecah ya. Lihat ini breaker block ya. Breaker block. Dan di sini juga terdapat fair value gap. Ini fair value gap. Oke. Sini kita lihat nih. Dia turun, naik, turun, naik. Nah, cuman pas turun ini, lihat ini. Lihat di sini, ini RBS di sini ya. RBS ya, saya tandain ya. Nah, ini. Lihat yang pullback ini, dia nggak pullback RBS ya. Nah, nggak pullback. Dan breakernya belum dimitigasi. Sini kita lihat. Skenario saya kemarin. Ini pas udah terjadi ya. Ini kan pas before-nya ya, belum terjadi ya. Sini kita lihat. Lah, mana tadi ya? Oh, ada lebihan aja lah. Nah, kita lihat nih. Dia ngambil liquidity di sini. Jadi kayak gini bentukannya. Breakernya. Breaker, pullback nggak nyampe RBS, jadi liquidity, lalu naik. Oke, kita lihat perfect ya, dan ini naik ya. Dan kemarin saya entry kedua di sini. Di sini. Apa alasannya, Bang? Oke. Kita lihat di sini ya. Ini adalah chok ya. Change of character. Oke. Saya kemarin trade di M5 aja, M5. Oke, chok. Nah, di sini dia ngambil inducement dan jadi boss di sini ya. Break of structure. Ini pullback diambil, boss. Nah, ini chok. Ini ada boss. Nah, ini ada iya benar, ini chok bearish. Lalu kita lihat setelah chok dia bikin pullback, ngambil pullback, bikin boss lagi di sini. Nah, ini boss. Nah, entry pertama
saya breaker entry plus choke entry. Ya, jadi ini gabungan SMC ICT, choke entry plus breaker entry. Nah, yang kedua, di sini saya murni choke entry. Nah, ini lihat ya, choke entry. Ini entry saya yang kedua, lihat ini. Dapat 85 pips. Mana ya? Saya mapping pakai HP doang. Nah, itu choke M5. Sini kita lihat. Nah, ini kita lihat. Dan gunakan Fibonacci OTE dari sini ke sini. Nah, ya, kita dapatkan area OTE di sini. Nah, kita lihat di sini. Kemarin saya dapat profit. Nah, oke. Dan sekarang dia ketembus lagi low-nya. Nah, sekarang jangan entry lagi ya. Wait and see dulu. Ini edukasi ya. Kemarin saya entry breaker choke, yang kedua choke entry. Jadi saya entry itu fokus ke konfirmasi. Kayak gini lah ya. Jadi kemarin tuh kebetulan ada banyak peluang alhamdulillah di XUSD. Alhamdulillah hari Senin. Oke, kita akan mulai analisa hari ini. Buat teman-teman semua yang mau gabung ke membership buat dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi dari 0 sampai entry, boleh hubungi admin ya. Oke, kita hapus semua ya. Hari ini infonya akan ada yang namanya US election. Saya nggak tahu tuh efeknya gimana, saya nggak tahu. Oke, kita mulai analisa dari time frame besar monthly lah ya, untuk mengecek pergerakan harganya. Oke. Untuk mengecek jangka panjang ya, karena kan ini ada high impact news ya. Kita cek jangka panjangnya gimana. Oke. Ini kita lihat. Untuk apa namanya? Untuk monthly di sini bias masih bullish ya. Bias masih bullish, kenapa? Sini kita lihat nih. Ini break body, ini juga break body, ini juga break body. Bias dikatakan bearish, akan bearish di monthly jika candle bulan ini close engulfing bearish kayak gini. Nah, kalau dia close-nya kayak gini, dikatakan dia sudah bearish biasnya. Tapi kalau sekarang masih bullish, oke. Nah, untuk monthly, weekly juga sama. Sini kita lihat. Dia respect EVG internal to external. Nah, sekarang dia kayaknya bakal turun ke sini juga EVG. Saya kemarin buy itu cuman scalping doang. Ini EVG juga ada di sini. Nah, kayaknya kalau turun bakal turun ke EVG. Tapi kalau misalkan EVG ini nggak di respect dan dia break kuat ke bawah, maka ini akan menjadi BPR weekly. Dan bias akan berubah jadi bearish. Nah, jadi kita ngecek nih EVG-nya ini nih. Kalau EVG-nya strong ditembus pecah, maka bias berubah jadi bearish. Nah, kalau sekarang masih bullish, jadi EVG ini bisa jadikan patokan untuk cari peluang ya di EVG ini. Oke. Di daily sini kita lihat. Di daily di sini terdapat BPR ya, yang akan menjadi peluang saya untuk sell di sana, untuk cari sell di sana. Makanya kemarin saya cari buy untuk menuju ke sana. Cuman dari kemarin di reject terus. Naik dikit turun. Jadi saya scalpingnya kemarin M5. Nah, untuk struktur di sini di daily dia sepertinya kuat bearish ya. Jadi hati-hati ya. Karena di sini adalah EVG weekly, POI by weekly. Mungkin akan turun ke sini kalau turun. Cuman di sini saya nggak lihat peluang sell, jadi saya wait and see dulu. Oke, untuk time frame 4 jam. Sini kita lihat 4 jam. Wait and see dulu ya 4 jam ya. Kenapa wait and see? Dia di sini respect BPR, zona BPR. Nah, kemarin juga dia di sini respect zona fair value gap. Nih, ini EVG nih, EVG. Nah, khawatirnya dia turun duluan nih. Nah, turun. Ini kan masih dalam demand control ya, H4. Apa demand control? Ini kan break of structure. Maka dari itu ini masih dikatakan sebagai demand zone. Kalau misalkan turun ke sini kita bisa cari buy, konfirmasi buy di M5 M15 di sini.
Ini skenario pertama. Ya misalkan dia turun. Dan lebih bagus cari buy di bawah previous day low. Dan ini PDL-nya. Daily kemarin, previous day low, PDL. Nah, liquidity ya. Turun, liquidity diambil, baru cari buy. Gitu. Nah, tapi nanti kalau misalkan election US-nya efeknya kuat dan bikin dia turun jauh, boom, skenario 2 berlaku. Apa itu skenario 2? Ini skenario pertama ya. Kita hapus. Ini adalah bos H4. Ini adalah demand H4. Yang berarti misalkan ini di break, ini akan jadi cok bearish H4. Ketika jadi cok, dia pasti akan bergerak seperti ini. Cok, pullback lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa counter buy, lalu di atas kita cari sell gitu. Ini skenario 2. Kayak gini ya skenario saya ya. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan breaker, sudah menjelaskan cok, sudah menjelaskan breaker liquidity, dan untuk konfirmasi silahkan cari sendiri di sini. Kalau misalkan nanti dia turun jauh, atau dia cari di sini kalau misalkan dia turun ke demand. Jadi hari ini saya slow karena saya nggak bisa memprediksi fundamental. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.